إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayun ikhwah, hadis yang ke berapa? Terakhir 207, sekarang 208, 207. Bab at-taglis fi sholatis subh. Bab taglis. Taglis itu artinya melakukan sholat subuh saat masih gelap. Itu di saat golas, dan golas itu adalah akhir malam. Disebut golas karena ia masih gelap, ya. Dan ini merupakan awal waktu sholat subuh. Bab taglis dalam sholat subuh. Hadis 207. An Muhammad bin Amr, itu Muhammad bin Amr bin Al-Hasan, ya bin Ali. Qal, ia berkata, lamma qadima al-Hajjaj al-Madinah. Ketika Al-Hajjaj datang ke kota Madinah, itu Al-Hajjaj bin Yusuf yang terkenal sebagai panglima perangnya Abdul Malik bin Marwan dan orang yang haus darah, ya. Fasa'alna Jabir bin Abdullah, lalu kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah. Faqal, itu bertanya tentang waktu sholat. Faqala, maka Jabir berkata, kana Rasulullah SAW yusalli adh-dhuhra bil hajirah. Adalah Rasulullah SAW salat zuhur saat hajirah, yaitu saat matahari telah tergelincir. Wal asra wasyamsu naqiyah, dan melakukan salat asar, dan saat itu matahari masih putih, masih bersih, artinya belum kuning. Dan sudah kita jelaskan kemarin bahwa waktu zuhur, pendapat yang paling kuat dari pendapat jumhur, itu berakhir sampai kapan? Masih ingat nggak? Bayangan seseorang sama dengan dirinya. Dan waktu asar dimulai kapan? Saat bayangan seseorang sama dengan dirinya. Jadi ketika matahari itu, bayangan matahari itu sama dengan diri kita, berarti di situ berhenti waktu zuhur dan memulai waktu apa? Asar. Wal maghrib idza wajabat, dan sholat maghrib apabila telah tenggelam. Dan ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa waktu maghrib itu hanya satu, ya, yaitu ketika matahari tenggelam saja. Namun sudah kita jelaskan kemarin bahwa pendapat yang paling kuat bahwa waktu maghrib itu ya ada jedanya. Itu dimulai dari semenjak terbenam matahari sampai hilangnya syafaq merah. Ya. Wal isya'a ahyanan yuakhiruha wa ahyanan yuajjilu. Adapun salat isya terkadang beliau mengakhirkannya dan terkadang beliau mempercepatnya sesuai dengan keadaan para sahabat. Karena idza ra'ahum qad ijtama'u ajjal. Apabila beliau, itu Rasulullah SAW, melihat mereka telah berkumpul di awal waktu, maka beliau pun mempercepat salat isya. Maksudnya di awal waktunya. Wa idza ra'ahum qad abata'u akhar. Dan apabila Rasulullah melihat mereka terlambat datangnya, maka Rasulullah SAW mengakhirkannya.
Ini menunjukkan akhi bahwa sholat isya ya ketika kita hendak akhirkan pun juga tetap berjamaah mas. Karena sebagian orang ada yang meninggalkan sholat berjamaah hanya karena ingin mendapatkan keutamaan waktu. Kan katanya sholat isya yang paling utama itu apa? Di akhir waktu. Akhirnya dia tidak sholat berjamaah, memilih sholat sendiri di rumah. Ini kita katakan sebuah kesalahan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW beliau mengakhirkan pun juga tetap berjamaah. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melihat keadaan para sahabat. Karena para sahabat, ya mereka kan terutama kaum Ansor, Pak. Kebanyakan mereka itu adalah petani, Pak. Ya. Di mana mereka terkadang baru pulang, ya, ketika waktu isya. Dan mereka hewan-hewan ternaknya itu baru selesai dari mengembalikannya ke kandang-kandang itu saat atamah, ya saat isya. Maka Rasulullah SAW melihat keadaan para sahabat. Kalau ternyata mereka sudah kumpul di awal waktu, Rasulullah SAW percepat sholat di awal waktu. Wasubha kanu aw qal kana Nabi SAW yusalliha bi ghalas. Dan beliau sholat subuh itu Nabi SAW melakukannya di saat golas, yaitu di saat masih gelap. Dan sudah kemarin kita sebutkan juga tentang perselisihan para ulama yang mengenai hadis asfiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr. Berterang-teranganlah dengan sholat subuh karena itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya berterang-terangan? Ya, jumhur mengatakan artinya dimulainya sholat itu saat masih gelap, yaitu di awal waktu. Dan selesai sholat subuh sudah mulai terang, di mana seseorang sudah mengenal teman duduknya. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW biasanya membaca di sholat subuh itu 60-100 ayat, Pak. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan Rasulullah SAW itu memanjangkannya. Sedangkan Abu Hanifah pendapatnya, oh enggak, maksud hadis itu artinya kita mulai sholat subuh itu saat sudah mulai terang. Kan tetapi ini pendapat lemah. Ya kenapa? Sebab banyak riwayat hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memulai sholat subuh itu saat golas, Pak. Saat masih gelap. Maka oleh karena itulah jumhur mengkompromikan antara hadis ini dengan hadis yang tadi, bahwa yang dimaksud dengan berterang-terangan sholat subuh artinya dimulai sholat subuh itu di awal waktu. Kemudian panjangnya bacaan, kemudian berakhir sholat subuh saat sudah mulai terang, isfar. Ya. Kita masuk bab al-muhafadhah ala salati subhi wal asri. Bab menjaga sholat subuh dan sholat asar. Hadis 208 an Abi Bakar bin Umarah bin Ru'aibah. An Abi qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Bakar bin Umarah bin Ru'aibah dari ayahnya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yakni al-fajr wal asra. Faqala lahu rajulun min ahli al-Basrah, anta sami'ta hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Qala ar-rajul wa ana ashhadu anni sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sami'athu udhunai wa wa'ahu qalbi. Ru'aibah, ya, Umarah bin Ru'aibah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Tidak akan masuk ke neraka seorang pun yang menjaga sholat sebelum matahari terbit, itu sholat subuh. Dan sholat sebelum matahari terbenam, itu sholat apa? Asar. Yaitu sholat subuh dan asar. Lalu ada seorang laki-laki dari penduduk Basrah berkata, kamu mendengarnya dari Rasulullah SAW? Dia berkata, iya. Orang itu berkata, aku bersaksi bahwa ya aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Dua telingaku langsung mendengarnya dan hatiku benar-benar memahaminya. Hadis 209 juga mirip Pak maknanya. An Abi Bakrin bin Abi Musa al-Ash'ari an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shallal bardain dakhalal jannah. Rasulullah SAW sabda, siapa yang sholat dua waktu yang dingin, maksudnya kata para ulama subuh dan asar, maka ia masuk surga. Di sini hadis ini menunjukkan akhi keagungan dan keutamaan sholat subuh dan asar. Sampai-sampai Nabi SAW menjamin Pak, bahwa orang yang benar-benar menjaga dua sholat ini tidak masuk neraka. Bahkan Nabi menjamin dalam hadis yang kedua, bahwa orang yang sholat subuh dan asar artinya dia jaga betul. Bukan artinya yang sholat lain gak dijaga Pak, yang lain dijaga. Tapi dia betul-betul memperhatikan dua waktu ini. Maka dia akan masuk surga kata Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan betapa agungnya dua waktu sholat ini. Makanya disebutkan dalam hadis yang lain ya, bahwa sholat subuh dan sholat asar itu sholat yang disaksikan oleh malaikat penjaga malam dan penjaga apa? Siang. Kata Rasulullah SAW, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Saling bergantian untuk menjaga kalian. Malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Dan mereka bertemunya kapan? Di salat subuh dan salat apa? Asar. Ketika malaikat penjaga malam telah selesai bertugas, mereka naiklah kepada Allah. Lalu Allah berfirman, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Apa kata para malaikat itu? Atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami mendatangi mereka ya Allah dalam keadaan sedang sholat. Dan kami meninggalkan mereka pun dalam keadaan mereka sedang sholat. Masya Allah. Iya. Makanya Allah mengagungkan ya, sholat subuh. Allah berfirman, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa man shallal fajra fil jamaah faka'annama shallal laila kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah seakan-akan ia sholat semalam suntuk Pak. Masya Allah. Pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Makanya jangan kita sia-siakan sholat subuh berjamaah itu Pak. Bahkan itu merupakan termasuk sholat yang paling berat atas orang munafik. Kata Rasulullah SAW, tilka sholatul munafiq. Ya, Rasulullah SAW sabda, athqalus sholati alal munafiqin, sholatul isya wa sholatul fajr. Seberat-berat sholat atas orang munafik, kata Rasulullah, itu sholat isya dan sholat subuh. Ya. Bab berikutnya bab di antara keutamaannya Pak dan hikmah. Kenapa kita sangat dianjurkan untuk menjaga dua sholat ini Pak. Sholat subuh dan sholat asar.
Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini berhubungan nanti di surga, di mana penduduk surga akan melihat Allah, melihat wajah Allah. Dan saat mereka atau waktu mereka melihat wajah Allah itu di waktu subuh dan di waktu asar. Ya, itulah 2 saat penduduk surga akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh untuk apa? Menjaga 2 salat tersebut. Bab an-nahi 'anis salati 'inda thulu'i syamsi wa 'inda ghurubiha. Bab larangan salat ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Hadis 210. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, lam yada' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rak'ataini ba'da al-'asri. Qala faqalat Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tataharrau bi salatikum thulu'a asy-syamsi wala ghurubaha. Fatusallu 'inda dzalik. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar. Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian sengaja memilih waktu sholat kalian saat matahari terbit, demikian pula saat matahari tenggelam, lalu kalian baru sholat saat itu. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Di sini Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkan sholat asar sholat 2 rakaat setelah asar. Ini termasuk perkara yang menjadi perselisihan dan problem. Ternyata Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar. Padahal Nabi SAW melarang sholat setelah asar. Tapi Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Iya. Bagaimana ini mengkompromikannya? Sebagian ulama seperti Syekh Albani pendapatnya adalah bahwa ini menunjukkan disunahkan sholat ba'diyah, sholat setelah asar 2 rakaat di rumah. Karena Rasulullah tidak pernah melakukannya di masjid. Lalu Syekh Albani rahimahullah ketika dikatakan kepada beliau, lalu bagaimana dengan hadis yang melarang sholat setelah asar? Kata beliau, ya, membawakan riwayat Imam Ahmad, ada hadis yang menunjukkan kepada itu. Yaitu Rasulullah bersabda, La tusallu ba'dal asri illa wasyamsu murtafi'ah. Jangan sholat setelah asar kecuali kalau matahari masih tinggi. Kata-kata kecuali matahari masih tinggi berarti memberikan kepada kita makna. Artinya masih boleh sholat setelah asar selama matahari masih tinggi. Iya. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa sholat setelah asar ini adalah khususiyatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah merupakan kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Pak? Kenapa asal muasalnya Rasulullah SAW sholat 2 rakaat setelah asar? Yang disebutkan dalam riwayat yang lainnya, ya, bahwa sebab utamanya adalah Nabi SAW sering kedatangan tamu, sehingga beliau tidak sempat untuk melaksanakan ba'diyah zuhur, dan baru sempat melakukan ba'diyah zuhur itu setelah asar. Ya, setelah itu Nabi SAW merutinkannya. Setelah itu Nabi SAW merutinkannya. Sehingga kebanyakan ulama mengatakan
Berarti ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan ini khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan ini dikuatkan oleh riwayat Abu Daud. Adalah Nabi SAW sholat 2 rakaat setelah asar, tapi beliau melarang darinya. Berarti itu ya menunjukkan ini adalah khusus untuk Rasulullah SAW, tidak untuk umatnya. Dan ini insya Allah pendapat yang paling kuat, Pak. Bahwa yang dimaksud dengan 2 rakaat setelah asar itu adalah merupakan khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Lajnah Daimah pernah ditanya tentang masalah ini. Mereka berkata, la tajuzu salatun nafilah ba'dal asr li'annahu waqtun nahi. Tidak boleh salat sunnah setelah asar karena itu waktu yang dilarang. Wa ma fa'alahu Rasulullah SAW fil ahaditsil madhkurah huwa qada'un li raqibati adh-dhuhri allati fatathu. Adapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau sholat setelah asar itu sebetulnya mengqadha ba'diyah zuhur yang nggak sempat beliau lakukan. Wa dawama 'alaiha, kemudian setelah itu Nabi SAW mendawamkannya, Pak. Iya. Li'annahu kana idza 'amila 'amalan dawama 'alaih. Karena kebiasaan Nabi itu kalau sudah melakukan sebuah perbuatan beliau langgengkan. Wa hadza khasun bihi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin tajuzus shalah ba'dal 'asr idza kanat min dawatil asbab. Namun kata beliau, boleh sholat setelah asar, sholat sunnah, apabila sholat sunnah itu termasuk sholat yang mempunyai apa? Sebab, yang disebut dengan dawatul asbab. Katahiyatil masjid, seperti sholat tahiyat masjid misalnya, sholat kusuf misalnya, sholat tawaf misalnya, ya. Karena adanya hadis-hadis yang menunjukkan kepada hal itu. Ya, wallahu a'lam. Nah ini akhi, jadi ucapan Aisyah adalah Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar. Saya ulangi lagi, ini khusus untuk Rasulullah SAW. Kita masuk bab sholatil zuhri awal al-waqt. Sholat zuhur di awal waktu. Hadis 211. Al-Khabbab radhiyallahu anhu qala ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashakawna ilaihi harra ramdha falam yushkina qala Zuhair qultu li Abi Ishaq afi adh-dhuhri qala na'am qultu afi ta'jiliha qala na'am. Dari Khabbab, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami pun mengadukan kepada beliau panasnya pasir. Karena kalau di kota Madinah, Pak, kalau sudah musim panas ya, itu bisa sampai 40 derajat, Pak. Bahkan bisa terkadang sampai 50 derajat. Ya, kita dulu waktu di Madinah itu, kalau musim panas itu, matengin telur tuh gampang, Mas. Gali aja pasir, masukin telur, kubur. 5 menit kemudian udah mateng, Pak. Saking panasnya itu. Ana pernah berdiri, ya, sebentar padahal nungguin teman, sendalnya nempel di aspal, Pak. Saking panasnya, sendal nempel di aspal. Masya Allah, panas sekali, subhanallah. Ini kalau lagi panas-panasnya biasanya. Terkadang kalau sangat panas sampai 50 derajat gak kuat. Iya, paling rendah paling sekitar 38 derajat. 39 rata 40 derajat. Iya. Nah ini akal Islam saudaraku seiman. Nah, di sini Rasulullah SAW ya
mengadu kepada Rasulullah SAW, para sahabat Rasulullah SAW mengadu kepada Rasulullah tentang panasnya romdo. Romdo itu artinya pasir. Ya. Falam yushkina, tapi Rasulullah SAW tidak menggubris ya aduan kami itu, keluhan kami itu. Artinya Rasulullah SAW tetap sholat di awal waktu. Namun kata para ulama, kenapa Rasulullah SAW tidak mengakhirkannya, sementara dalam hadis yang lain Rasulullah mengakhirkan. Ya, menunggu sampai agak dingin. Karena saat itu walaupun memang panas tapi tidak sangat panas. Memang pasti terasa panas, tapi tidak terlalu panas. Iya, karena sudah saya sebutkan tadi di musim panas terkadang 40 derajat, terkadang 45 derajat, terkadang sampai 50 derajat. Iya. Maka kalau sudah sangat panas sekali biasanya Rasulullah SAW akan undurkan, Mbak. Tapi kalau masih 40 derajat misalnya atau ke bawah, tetap Rasulullah SAW melakukan di awal waktu. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Berkata Zuhair, aku bertanya kepada Abu Ishaq, itu salat zuhur? Iya, betul. Nabi tetap melakukan di awal waktu. Iya, kata Abu Ishaq, iya. Iya. Masya Allah ya akhal Islam, ini menunjukkan ya akhi, hendaknya kita itu sabar dalam ketaatan, Mas. Kita ini enak di Indonesia, Pak. Di Indonesia nggak ada musim panas kayak di Saudi. Walaupun sekarang sudah mulai kerasa panas ya. Sekarang terkadang sampai 40 derajat kerasa sih. Tapi enak, masjid pakai AC. Nggak kayak di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi subhanallah para sahabat walaupun begitu ya seperti itu tetap mereka semangat, sabar mereka. Maka kita yang diberikan oleh Allah kenikmatan seperti ini, akhwal Islam, jangan sampai kemudian kita tertipu, Mas. Sebagian ikhwah itu kerjaannya masbuk terus, ya. Tidak terlihat, tidak pernah terlihat di saf pertama atau saf kedua, tidak pernah. Kelihatannya pasti masbuk lagi. Ya akhi, antum enggak mensyukuri nikmat Allah, akhi. Ya, syukuri nikmat Allah, kita sekarang berada di negeri yang tidak sepanas di Saudi. Kita berusaha untuk melakukan sholat zuhur di awal waktu, Pak. Karena seutama-utama sholat itu di awal waktu. Ya. Bab al-ibrad bis shalah fi syiddatil har. Bab menunggu sampai agak dingin saat sangat panas. Ya, untuk sholat zuhur. Hadis 212. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala adzana muadzinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzuhri. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam abrid. Atau qala intadhir. Wa qala inna shiddatal har min fayhi jahannam. Fa idza ishtadda al-har fa abridu 'anis shalah. Qala Abu Dzar hatta ra'ayna fay'at tulul. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridainya, ia berkata, muadzin Rasulullah SAW adzan untuk sholat zuhur. Maka Nabi bersabda, tunggu sampai dingin. Dalam satu riwayat yang lain, atau beliau Nabi bersabda, tunggu. Ya, jangan adzan dulu. Ya. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya panasnya yang sangat itu berasal dari hembusan api neraka Jahannam. Maka apabila sangat panas, hendaklah kalian tunggu agak dingin untuk sholat. Abu Dzar berkata, sampai-sampai kami melihat bayangan tulul. Tulul itu gundukan pasir, Pak.
Ya, gundukan pasir. Ketika matahari sudah mulai condong akan terlihat apa? Bayangannya. Ya. Hadis ini menunjukkan ya akhwal Islam anjuran untuk mengakhirkan zuhur sampai waktu agak dingin, Pak. Namun tentunya belum masuk waktu asar. Apa alasannya, Pak? Nabi SAW mengabarkan bahwa panas yang sangat itu berasal dari hembusan neraka jahanam. Dan ini wajib kita imani, Pak. Bahwa neraka jahanam sudah ada. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Tidak seperti sebagian firqah yang sesat. Mereka mengatakan bahwa surga dan neraka belum diciptakan sekarang, belum ada. Nanti diciptakannya setelah kiamat. Sedangkan Ahlus Sunnah meyakini bahwa surga dan neraka sudah ada sekarang dan sudah diciptakan. Iya, dalilnya mana? Banyak. Di antaranya Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Dan surga yang ditempati oleh Nabi Adam itulah surga yang akan ditempati oleh kaum mukminin. Namun tentu dalam keadaan yang sudah jauh berbeda. Iya. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka. Itu menunjukkan bahwa neraka jahanam sudah ada. Iya. Di sini Nabi mengatakan bahwa panas yang sangat itu berasal dari hembusan neraka jahanam. Subhanallah. Bagaimana memahaminya, Ustadz? Bukannya panasnya itu akibat matahari ya? Kita katakan imani saja, Pak. Allahu a'lam bagaimana hakikatnya. Iya. Kewajiban kita imani sesuai dengan yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita. Karena masalah perkara-perkara yang gaib seringkali kita sulit untuk menjangkau dengan akal kita, Pak. Iya. Allahu a'lam. Bab awal waktu salatil asri. Bab awal waktu salat asar. Hadis 213. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-'asra wasyamsu murtafi'atun hayyah. Fayadhhabu adh-dhahibu ila al-'awali fayatil awaliya wasyamsu murtafi'ah. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW sholat asar dalam keadaan matahari masih tinggi dan bersih putih. Lalu setelah sholat asar ada di antara kami yang pergi menuju Awali. Awali itu ujung kota Madinah yang jaraknya sekitar 5 kilometer. Dan ia sampai di Awali matahari masih tinggi juga. Iya. Artinya menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melakukan sholat asar itu di awal waktu. Iya. Hadis 214 Anil Ala bin Abdurrahman annahu dakhala ala Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi darihi bil Basrah hina sarafa min adh-dhuhri. Wadaruhu bijambil masjidi. Falamma dakhalna alaihi qala asallaitumul asr? Faqulna lahu inna man sarafna as-sa'ah min adh-dhuhr. Qala fasallul asr. Faqumna fasallayna. Falamma insarafna qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tilka salatul munafiq yajlisu yarqubu syams hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqaraha arba'a la yadhkurullaha fiha illa qalila. Dari Al-Ala bin Abdurrahman bahwa ia masuk kepada Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, di rumahnya di Basrah. Iya. Karena para sahabat itu Pak, sepeninggal Rasulullah SAW banyak yang keluar dari kota Madinah Pak. Iya. Ada yang ke Basrah, ada yang ke Kufah, ada yang ke Syam.
Kalau ada yang bertanya, Ustadz, lalu bagaimana dengan hadis? Al-Madinatu kalkir yanfi khabathal hadid. Kota Madinah itu seperti penyaring. Dia akan menyaring atau membersihkan kotoran-kotoran besi. Apakah artinya mereka para sahabat yang keluar kota Madinah ini kotorannya ya? Karena kota Madinah itu kan menyaring. Berarti yang akan tinggal di kota Madinah yang bagus-bagus saja. Bukannya para sahabat semuanya dipuji oleh Allah? Ya, kita katakan para ulama sudah menjawab juga bahwa yang dimaksud dengan hadis tadi bahwa Madinah itu seperti kir, ya, yang bisa membersihkan kotoran apa? Besi. Itu nanti ketika Dajjal keluar. Dan waktu itu Dajjal akan mengepung kota Madinah. Lalu kemudian kota Madinah pun gempa lah. Lalu keluarlah dari kota Madinah orang-orang munafiknya untuk bergabung dengan siapa? Dajjal. Maka disitulah ya sabda Nabi SAW bahwa kota Madinah itu apa? Seperti kir. Ya. Adapun para sahabat keluar dari kota Madinah, mereka tujuannya ada yang berjihad fisabilillah, ada yang untuk menyebarkan ilmu. Itu kebaikan ya akhwal Islam. Sama sekali tidak masuk dalam hadis tersebut. Ya. Kita lanjutkan, Pak. Kami pun masuk kepada Anas bin Malik di rumahnya di kota Basrah. Saat itu baru selesai sholat zuhur. Ya. Dan rumahnya berada di samping masjid. Ketika kami masuk kepadanya, beliau berkata, "Kalian sudah sholat asar belum?" Kami berkata, "Kita baru selesai saat ini dari zuhur." Kata Anas, "Maka sholatlah asar, karena sudah masuk waktu asar." Lalu kami pun berdirilah dan sholatlah. Maka ketika kami telah selesai, beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, itu sholatnya orang munafik. Sengaja ia duduk menunggu matahari, sehingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, baru dia berdiri, lalu ia pun sholat dengan cepatnya seperti ayam yang mematuk, seperti burung gagak yang mematuk, Pak. Dia tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit saja." Masya Allah. Ya, di sini akhwal Islam menunjukkan, Pak, tidak boleh kita sengaja mengakhir-akhirkan waktu asar tanpa ada darurat, Pak. Makanya kita sudah kemarin sebutkan ya, bahwa jumhur ulama membagi waktu asar menjadi dua bagian. Yang pertama disebut waktu apa? Masih ingat nggak? Waktu asar ada dua. Masih ingat nggak? Siapa yang masih ingat? Ya, yang pertama waktu bagi mereka yang tidak darurat atau yang disebut dengan waktu ikhtiar. Disebut dengan waktu apa? Ikhtiar. Ini bukan yang darurat. Dimulai kapan? Bayangan seseorang sama dengan dirinya sampai matahari menguning, memerah, ya. Kemudian yang kedua waktu apa? Bagi mereka yang darurat, yang disebut dengan waktu darurah. Dari semenjak kapan? Dari semenjak matahari menguning sampai terbenam matahari. Ya.
Nah, kalau kita sengaja mengundurkan waktu asar sampai matahari menguning, Pak, sampai memerah, nah inilah sifat orang munafik, kata Rasulullah. Itu sholat orang munafik itu, sengaja dia tunggu-tunggu matahari. Sehingga ketika dia matahari sudah berada di antara dua tanduk setan, mau tenggelam, ya, baru dia berdiri. Lalu sholatnya juga cepat lagi seperti gagak yang mematuk, subhanallah. Iya. Ini celaan, Pak, terhadap orang-orang yang mengakhirkan sholat sampai waktunya, sampai mau habis tanpa ada udzur syar'i. Tanpa ada udzur syar'i. Dan Rasulullah mengatakan bahwa itu merupakan sifat orang munafik. Menunjukkan bahwa orang ini memang tidak sungguh-sungguh menjaga sholat artinya, Pak. Seorang mukmin diperintahkan oleh Allah bersungguh-sungguh menjaga sholat. Allah berfirman, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Hafidhu, apa makna hafidhu? Artinya sungguh-sungguhlah kalian menjaganya. Perhatikan betul. Sholat 5 waktu, terutama sholat wusta. Itu sholat asar. Iya. Maka akhi, orang yang gak sungguh-sungguh menjaga sholat, Pak, itu menunjukkan agamanya tipis, Mas. Salafus soleh terdahulu, ya, sampai berkata, kalau kamu melihat temanmu, ya, selalu masbuk sholatnya, faksil yadaka min. Cuci tanganmu darinya. Artinya jangan berteman sama orang kayak gitu. Iya. Kenapa, Pak? Padahal dia sholat berjamaah loh, Mas. Dia sholat berjamaah cuman masuk mulu, masbuk lagi. Ini aja oleh para salafus soleh, udah kamu jangan berteman sama dia. Gimana dengan orang yang sengaja mengakhir-akhirkan waktu sholat sampai mau habis tanpa ada udzur, subhanallah. Itu menunjukkan dia ya meremehkan namanya, Pak. Dan itu bukan sifat seorang yang bersungguh-sungguh ingin masuk surga, ya akhul Islam. Iya. Hadis ini menunjukkan bahwa di antara sifat sholat orang munafik, Pak, itu dia cepat sholatnya. Seperti gagak mematuk, tidak ada tumak ninahnya. Dan sholat seperti ini ya akhi, yang pertama tidak diterima oleh Allah, tidak sah. Yang kedua, tidak akan berpengaruh dalam hidupnya. Memang betul sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi sholat yang mana? Itu yang betul-betul dijaga kekhusyuannya. Betul-betul dia tumakninah dalam sholatnya. Nah, sholat seperti inilah yang akan berpengaruh, ya, bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Adapun sholatnya cepat banget, nggak ada tumakninah seperti kita lihat di zaman sekarang, sampai ada sholat tarawih tercepat di dunia. Ya, sholat tarawih cepet-cepetan, la ilaha illallah, mau kemana nggak paham kita, Pak. Iya. Bagaimana akan berpengaruh? Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasul menyebutkan ada seorang laki-laki sholat 60 tahun nggak diterima satupun sholatnya. Bagaimana kata Rasulullah SAW? Yutimmu ruku'aha. Ya, dia sempurnakan ruku'nya. Tapi dia ya tidak sempurnakan sujudnya. Dia sempurnakan sujudnya tapi tidak disempurnakan ruku'nya. Gara-gara itu 60 tahun sholat nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akal Islam. Maka orang yang beriman tuh, Pak, kalau sudah merasakan nikmatnya sholat, justru dia nikmat lama-lamaan itu. Iya. Kemudian diantara sifat sholat orang munafik apa, Pak? Dalam hadis ini, hatta dalam sholat pun dia nggak ingat Allah.
Dalam sholat pun sedikit dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana di luar sholat coba Pak? Di dalam sholat aja nggak mengingat Allah kecuali sedikit. Kata Rasulullah SAW, la yadhkurullaha fiha illa qalila. Ia tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit saja. Sholat mikirnya kemana Pak? Ke pasar, ya, ke kantor. Ingat Allahnya dikit banget. Nah ini sifat sholat orang munafik. Na'udzubillah, jangan sampai kita seperti itu ya akhwal Islam. Demikian sudah Isya, silakan adzan. Setelah adzan seperti biasa kita buka tanya jawab. Nah, apakah sholat kita tidak diterima jika tidak khusyuk? Terjadi ikhtilaf para ulama apakah khusyuk dalam sholat itu wajib atau hukumnya apa? Sunnah, Pak. Iya. Pendapat yang paling kuat, khusyuk dalam sholat itu tidak wajib. Dengan alasan ada beberapa keadaan pernah Nabi tidak khusyuk dalam sholatnya, Pak. Sebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah dikirimi oleh Abu Jaham pakaian yang bercorak. Setelah selesai, beliau pun pakailah sholat dengan memakai pakaian tersebut. Setelah selesai sholat, apa yang terjadi? Rasulullah langsung mencabut pakaian tersebut dan berkata, kirimkan ini kepada Abu Jaham. Dan tolong berikan aku pakaian yang lain, yaitu pakaian ambijaniyah yang tidak ada corak-coraknya. Karena coraknya tadi alhatni fi sholati, membuat aku lalai dalam sholatku. Artinya apa? Rasulullah tidak khusyuk. Itu menunjukkan kata para ulama berarti sah, tidak masalah. Juga Rasulullah SAW pernah sholat subuh, Pak. Setelah selesai sholat, beliau nggak zikir, langsung berdiri dan melangkahi pundak-pundak orang. Para sahabat merasa heran, kok bisa Rasulullah SAW cepat banget gitu. Lalu keluarlah Rasulullah SAW. Lalu Rasul bersabda, iya, aku tadi dalam sholatku ingat, tadzakartu tibnan, iya, fi baiti. Aku ingat ada sepotong emas di rumahku belum dibagi-bagikan, dan itu dari sodaqah, dari zakat. Gara-gara itu Rasulullah SAW langsung apa? Langsung pulang. Berarti Rasulullah SAW keingetan itu dalam sholatnya. Dalam hadis yang lain Abu Daud, Rasulullah pernah mengirimkan seorang sahabat untuk berjaga di atas bukit. Pergilah sahabat tersebut. Ketika masuk waktu sholat subuh, ini sahabat belum pulang juga, Pak. Ditunggu sama Rasulullah belum pulang juga. Sampai akhirnya iqamat sholat. Maka beliau pun sholat subuh dalam keadaan menengok ke arah bukit. Iya. Hadis-hadis ini menunjukkan semuanya bahwa khusyuk itu tidak wajib dalam sholat. Kenapa? Karena Nabi SAW buktinya pernah tidak khusyuk dalam sholatnya. Iya. Jadi diterima enggak? Selama sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan ikhlas, maka itu syarat diterimanya apa? Ibadah. Tapi kita berusaha Pak, khusyuk. Karena nilai ketika kita khusyuk itulah yang akan menyebabkan apa? Ya, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan berakhirnya waktu sholat Isya? Kemarin sudah kita bahas sebetulnya Pak, bahwa sholat Isya itu berakhir, pendapat yang paling kuat yaitu sampai pertengahan malam. Karena Nabi SAW sabda, wa sholatul Isya ila nisfil lailil awsat. Sholat Isya itu hanya berhenti pada sampai pertengahan malam. Iya, dan itulah pendapat yang paling kuat karena dalilnya sharih, jelas, tegas.
Di masjid tempat saya sholat 5 waktu, terkadang sholat subuhnya lama iqomatnya Ustadz. Tidak seperti standar waktu biasanya. Sementara udah dijelasin tentang larangan sholat di waktu matahari mau terbit. Karena itu di antara dua tanduk setan. Apakah sholat tetap dilaksanakan atau menunggu waktu yang dilarang lewat ya Ustadz? Enggak, masalahnya diundurkannya ini sampai jam berapa gitu loh. Antum nggak jelaskan. Apakah sampai mendekat sampai jam 6 mau matahari mau terbit misalnya, atau gimana nih? Ya, kita pengen tahu dulu. Mungkin yang bertanya bisa menjelaskan jam berapa dimulainya gitu, supaya kita bisa menjawab dengan benar. Apa yang harus dilakukan saya sebagai suami untuk mengajak istri mengenal sunnah? Saya rasa sampai saat ini masih susah. Jangan rasa-rasa, Mas. Kita memang mendakwahi orang itu gak semudah narik kebo, Mas. Kalau kebo tinggal masukin ini, tarik kemana aja bisa. Masalahnya manusia itu punya hawa nafsu, punya syahwat. Disitulah kita diuji. Gimana kesabaran kita dalam mendakwahi. Ya. Apalagi wanita. Wanita terkadang bengkok. Rasulullah SAW memang mengabarkan begitu. Caranya gimana? Kalau antum mendakwahi istri dengan marah-marah, pakai melotot, susah Pak diterimanya Pak. Tapi ketika antum dakwahi dengan akhlakul karimah, dengan lemah lembut, ya, insya Allah bisa. Rasulullah bersabda, istausu bin nisa'i khaira. Hendaklah kalian berbuat baik kepada wanita. Iya. Maka, tapi kalau misalnya antum sudah berusaha sekuat tenaga, tidak mau juga. Iya. Kita lihat. Dia nggak mau ikut sunnah ini dalam masalah apa? Iya. Dia masih sholat 5 waktu nggak? Masih menaati kamu nggak dalam kebaikan? Jangan sampai kayak ada bapak-bapak yang pernah ngomong ke saya, Ustadz. Ustadz, saya mau cerai Ustadz. Kenapa Pak? Istri saya nggak mau tahajud. Kata saya, la ilaha illallah, gara-gara istri nggak mau tahajud, mau cerai. Astagfirullah. Rasulullah bersabda, apabila idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa Ramadan, ya, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluan, wa ata'at ba'laha, menaati suami, akan dikatakan kepada wanita ini, silakan masuk surga. Dari pintu surga yang mana saja kamu mau, silakan. Rasulullah mengatakan cuma 4, bapak maunya 5. Gimana? Ya, sampai gara-gara sholat nggak mau sholat tahajud, mau cerai, kan ajib Pak. Ini keajaiban dunia ini Pak. Taib segera cukup. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.